Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Selamat pagi, siang, ataupun sore teman-teman. Bagaimanakah kabarnya? Selalu semangat dalam mengikuti pelajaran ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kewenangan Lembaga Negara Republik Indonesia. Tapi di sini Bu Nur tidak sendiri. Bu Nur sekarang punya asisten loh. Yuk kita sulap yuk, supaya dia hadir. Yuk, tarat. Halo, selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Lisi. Seperti yang sudah Bu Nur infokan, hari ini kita akan belajar tentang kewenangan Lembaga Negara Republik Indonesia. Bagaimana? Sudah siapkah Anda belajar tentang ini? Yuk, kita mulai saja. Kompetensi dasarnya: 1. Mendeskripsikan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. 2. Menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Mendeskripsikan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. 2. Menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, silahkan Anda menjawab. Sebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Selanjutnya adalah struktur politik. Struktur politik adalah keseluruhan komponen yang berupa lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Terdapat dua macam struktur politik. 1. Suprastruktur politik. A. Suprastruktur politik merupakan kekuatan politik negara yang memiliki wewenang dan pengaruh secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik. B. Struktur politik dalam suasana pemerintahan atau lembaga negara. Selanjutnya, infrastruktur politik. Infrastruktur politik sebagai mesin politik informasi berasal dari kekuatan masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. B. Struktur politik dalam suasana masyarakat. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Gedung Istana Merdeka, Gedung Kementerian Negara, Gedung BPK, Gedung MPR, Gedung Komisi Yudisial, Gedung Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kelompok kepentingan, tokoh politik, lembaga suprastruktur politik, dan selanjutnya struktur politik dalam suasana pemerintahan atau lembaga negara. 1. MPR, 2. DPR, 3. DPD, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. MA, 6. MK, 7. KY, 8. BPK, 9. Bank Indonesia, 10. TNI dan Polri, 11. Komnas HAM, 12. KPU, 13. KPK. Suprastruktur politik. Suprastruktur politik dalam menjalankan fungsi output, yaitu 1. Fungsi pengambilan keputusan, decision atau rule making, yang dijalankan oleh lembaga legislatif dan atau eksekutif. 2. Fungsi pelaksanaan keputusan, rule application, dijalankan oleh aparat birokrasi dan eksekutif. Fungsi pengawasan keputusan, rule adjudication, yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman atau yudikatif. Nah, gimana? Asik kan belajar tentang kewenangan Lembaga Negara Republik Indonesia? Masih semangat teman-teman? Masih semangat ya? Yuk, kita lanjut lagi. Lembaga infrastruktur politik, yaitu struktur politik dalam suasana masyarakat. Antara lain, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, tokoh politik. Infrastruktur politik adalah infrastruktur politik dalam menjalankan fungsi input, yaitu 1. Fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan interest
articulation dijalankan oleh kelompok kepentingan, kelompok penekan, LSM, dan pers. Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan, interest aggregation, oleh partai politik dan tokoh politik. Berikut ini adalah bagan sistem politik: input, tuntutan, dukungan, sikap apatis, proses, serangkaian tindakan, pengambilan keputusan oleh lembaga politik, output, serangkaian tindakan, pengambilan keputusan oleh lembaga politik, output, pemenuhan atau penolakan aspirasi, feedback, tuntutan, keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui cara-cara dan menggunakan sarana politik. Contoh, tuntutan kenaikan gaji PNS, pembatalan kenaikan harga BBM. Oke teman-teman, itu tadi kewenangan lembaga negara Republik Indonesia ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Nur ya. Tiada gading yang retak-retak. Sampai jumpa. Terima kasih Lisi, cukup jelas ya penjelasan dari Lisi. Nah, jadi teman-teman, kewenangan lembaga negara Republik Indonesia sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Lisi, bahwa kewenangan lembaga negara Republik Indonesia sangat diperlukan. Jadi untuk itu, mengetahui lebih lanjut, kita harus memahami kompetensi dasar, yaitu menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia agar kita lebih memahami tentang penerapannya lebih real. Terima kasih.